Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, di bulan November 2024 ini timnas kita akan menjalani babak yang sangat vital untuk keberlangsungan harapan seluruh fan timnas sepak bola Indonesia. Akan harapan bahwasanya timnas Indonesia bisa melaju sampai kemudian putaran final Piala Dunia 2026 nanti yang akan dilaksanakan di 3 negara di Amerika Utara, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Teman-teman, di bulan November ini kita akan menjamu Blue Samurai atau timnas Jepang dan Elang Hijau atau timnas Arab Saudi ya teman-teman. Dan resmi saat ini Coach STY sudah melakukan pemanggilan 27 pemain, 27 skuad yang memang akan kemudian diikutsertakan untuk kemudian dipersiapkan menghadapi kedua raksasa Asia di bulan November ini. Yang jelas nama-namanya ya sudah nggak asing buat kita, cuman memang kemudian ada beberapa nama yang kemudian tidak diikutsertakan karena cedera, dan ada beberapa nama-nama baru yang kita sudah familiar sebelumnya yang saat ini diberikan kesempatan lagi oleh Coach STY kemudian untuk memperkuat timnas merah putih. Jadi teman-teman, di penjaga gawang, sektor penjaga gawang ada Martin Pas seperti biasa, kiper utama timnas merah putih, dan kemudian ada Nadeo Agrawinata dan Suhendi ya, yang terakhir Suhendi ini dari PSIS Solo yang menggantikan posisinya si Hernando Ari karena memang cedera bahu ya, terakhir dia cedera bahu dan tidak bisa kemudian memperkuat timnas Indonesia. Saat ini posisinya diganti oleh Suhendi. Di sektor penjaga gawang udah lengkap 3 ya saya sebutkan tadi. Yang ada yang kemudian berganti adalah Hernando Ari yang kemudian cedera, yang kemudian diganti oleh Suhendi. Dan kemudian di sektor pertahanan ini yang paling kebetulan paling bikin saya gimana ya, bangga tapi lihatnya juga ngerasa aneh karena di sektor pertahanan ini nyaris sepertinya hampir 70% pemain Indonesia ini alamiahnya lah di sektor pertahanan gitu kan. Nah, di sektor pertahanan seperti biasa ada Izes di central defender, ada Izes, Mes Hilger, kemudian ada Justin Hapner ya yang kemarin cedera, saat ini udah boleh mendapatkan pemanggilan juga. Rizky Ridho seperti biasa, dan kemudian ada Jordi Amat. Nah ini Jordi Amat ini yang bikin saya kadang-kadang deg-degan, terus terang nggak tahu ya kenapa kalau Jordi Amat main kita deg-degan, malah banyak yang kemudian ternyata orang-orang lain juga karena memang sering melakukan blunder ya, kehilangan bola apalagi di posisi-posisi kritis gitu kan Jordi Amat. Ini yang kita harapkan kemudian kalau bisa jadi cadangan aja ya Jordi Amat ini, jangan sampai kemudian jadi starter. Kemudian seperti biasa di fullback bagian kiri ada Kelvin Verdong ya. Kelvin Verdong nih fullback atau wingback kiri ya. Kemudian di situ ada Pratama Arhan yang lagi-lagi ini menjadi pertanyaan. Pratama Arhan karena kenapa jadi pertanyaan? Karena Pratama Arhan ini walaupun banyak jasanya untuk timnas kita, tapi sampai dengan saat ini di klubnya yang terbaru yaitu di Suwon Football Club di Korea belum mendapatkan menit bermain. Nah ini yang jelas di sisi kiri, fullback kiri ada kemudian Kelvin Verdong, Pratama Arhan, dan Sain Patinama. Ya ini kemudian di sektor kanan ya Asnawi Mangkualam Bahar yang biasanya didapuk jadi kapten ya teman-teman, ini cedera dan nggak mendapatkan pemanggilan. Yang jelas di sisi kanan ini kemudian ada banyak pilihan, ada kemudian Sandy Walsh, Nathan Joaon gitu kan. Nathan Joaon ini naturalnya kalau teman-teman mau tahu, dia selama main kemudian selama karirnya itu salah satunya di Swansea City di Liga Inggris, kemudian juga kemarin terakhir di Football Club Herenveen. Ya naturalnya posisinya adalah posisinya fullback kanan ya teman-teman. Walaupun kemudian di timnas karena kebanyakan udah kepenuhan tuh pemain defendernya diplot sebagai seorang defensive midfielder ataupun central midfielder. Walaupun ya bukan area naturalnya dia gitu kan, karena sepanjang karirnya si Nathan Joaon ini posisinya lah fullback kanan ya teman-teman.
Yang jelas kemudian ada yang mengagetkan di sini, ada 2 wingback baru yang memang saya ngefans ya ini, yaitu Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri ini dari Maluku ya. Ini mantap sekali kalau Yaakob sama Yance Sayuri. Ini pergerakannya luar biasa ini ya. Saya ingat kalau lihat-lihat permainannya ada Yaakob, ini keren banget. Yaakob Sayuri ini kelasnya ya kayak pemain-pemain Amerika Selatan lah. Gocekan bolanya luar biasa, dia punya kemampuan penetrasi yang luar biasa. Dan yang paling utama Yaakob Sayuri ini, dia wingback tapi dia termasuk yang humble ya. Humble, dia nggak serakah. Yance Sayuri, Yaakob Sayuri ini kalau nyisir bola dari kanan, dribble bola, dia pasti akan mencari teman-temannya yang kemudian memang punya kesempatan yang lebih, baru dia kemudian passing. Jarang sekali kemudian ketika dia bawa bola kemudian tembak sendiri ya, kecuali memang terpaksa. Ini yang memang betul-betul saya harapkan nih, Yance sama Yaakob Sayuri ya, dia fullback dan wingback kanan ini teman-teman. Nah, kalau kemudian Eliano Reinders saya nggak ngerti, karena Eliano Reinders ini kalau biasanya kemarin dipasangnya jadi fullback kanan ya, bukan posisi naturalnya, karena posisi naturalnya dia itu kalau kemarin kan ketika jumpa Bahrain itu sama STY dipasang sebagai fullback kanan ya. Dia naturalnya kalau di klubnya sana di Football Club Zwolle, dia posisinya selalu di wingback kiri dan winger kiri ya, si Eliano Reinders. Bahkan terakhir kemarin nggak dipasang ya, nggak diikut sertakan di 23 daftar pemain ketika jumpa China. Saya mulai ngeri yang kayak gini nih gitu teman-teman. Kenapa? Karena STY ini kan terkenal saklek, kalau dia nggak suka ya sudah gitu kan. Sama si Elkan Bagot ya, Elkan Bagot bikin salah lah, bikin kecewa supporter. Tapi kemudian ya masa nggak ada maaf, nggak ada kemudian damainya juga gitu kan. Elkan Bagot kan ada juga banyak jasa saya, udah nggak ada lagi pemanggilan. Bahkan kemudian Sadil Ramdhani juga ya nggak tahu, kalau saya pikir Sadil Ramdhani ini layak ya dapat kesempatan di timnas gitu. Dia di Sabah FC sana jadi pemain terbaik loh itu. Gocekannya lumayan ya, kalau bikin salah ya wajar lah, namanya pemain masih muda usia gitu kan. Tapi memang lagi-lagi STY kalau ada salah di mata STY kayaknya selesai lah, tamat lah gitu kan. Yang jelas tadi ada Yance dan Yaakob Sayuri. Asnawi Mangkualam dia diisukan dia cedera dan tidak mendapatkan pemanggilan. Yang jelas harapan saya tetap nanti kalau bisa ya memang pilihannya Sandy Walsh ya, di pilihan utama ya. Ini pemain yang kinerjanya bagus banget. Dari sisi pertahanan dia cepat, tahu-tahu udah di depan. Dari barisan lapis kedua dia biasanya tahu-tahu sudah ngelapis, seperti gol ketika terjadi gol kemarin ya lawan Saudi Arabia ya. Si Ragnar yang nembak, tahu-tahu mantul udah ada si Sandy Walsh. Pergerakannya cepat dan kayaknya staminanya bagus benar. Naik ke sisi tengah ya teman-teman, nggak banyak pilihan di sisi tengah. Di situ kemudian di sisi tengah ini kan memang kemudian pilihannya nggak banyak gitu kan. Pilihannya adalah cuman Nathan Joaon sepertinya ya, yang diplot jadi pemain central midfielder. Walaupun bukan posisi naturalnya, lagi-lagi dia pemain bertahan soalnya nih. Dan kadang-kadang juga si Jordi Amat kadang-kadang diplot di tengah, tapi memang kadang-kadang kan sering kehilangan bola. Karena memang posisi naturalnya dia itu kan kadang-kadang Jordi Amat ini posisi naturalnya adalah defender, central defender gitu kan. Nah ini yang memang saya anggap kelemahan ya gitu kan. Cuman ada Tom Hai seorang, dan Ivar Jenner seperti yang kita tahu dia dapat akumulasi kartu kuning, sehingga di match jumpa Jepang dia nggak bisa main gitu kan. Dan kemungkinan besar sih Nathan Joaon gitu posisinya di situ gitu kan. Atau kemudian kadang-kadang pilihannya adalah Sandy Walsh, tapi lagi-lagi saya bilang Sandy Walsh ini adalah pemain-pemain bertahan yang biasanya menghadang bola gitu kan. Kalau kemudian suruh gocek bola ya bukan posisi naturalnya gitu kan. Ini saya pikir salah satu kelemahan di timnas kita ya. Pemain tengahnya sangat kurang gitu kan. Walaupun mungkin pemain-pemain seperti Yaakob Sayuri juga bisa sebagai pemain tengah, kemudian seperti Witan Sulaiman, tapi karakternya beda ya, penyerang sama pengatur serangan atau jenderal lapangan tengah. Jenderal lapangan tengahnya ini kita kalau mau jujur ya cuman si Tom Hai dan si Ivar Jenner. Dan nggak tahu kalau sampai kemudian terkena akumulasi kartu kuning nggak bisa main. Nah di lini tengah banyak pilihan, tapi kemudian ada pemain
Dari lokal yang kemudian masuk yaitu Ricky Kambuaya ya, lagi-lagi Ricky Kambuaya ini patut diberikan kesempatan ya, kemudian sebagai pelapis pemain-pemain inti, tapi memang sangat miskin banget ya. Kalau yang natural Ricky Kambuaya, tapi pilihannya pasti STY-nya pasti nanti Nathan Joaon. Tapi lagi-lagi Nathan Joaon tuh bukan murni pemain tengah. Yang murni pemain tengah ini si Ivar Jenner dan Tom Hai ya gitu kan. Yang jelas lagi-lagi yang mau ditumpuk sama STY saya nggak ngerti, karena terakhir isunya juga akan mendatangkan si Kevin Dijk bakar besi. Kevin Dijk bakar besi dia fullback kanan ya teman-teman. Lagi-lagi ditumpuk habis dan kemudian disetel jadi jadi midfielder semua. Saya nggak ngerti ya, pastinya juga susah ya kalau mungkin ada banyak tim-tim dari negara-negara ASEAN ya, tapi ketemunya ya sebangsa Asia ini ketemunya. Takumi Minamino, Rishi Doan, terus ke Takefusa Kubo ketemunya, Kaoru Mitoma, Dezen Maeda. Udah ini repot ini pemain-pemain, ini repot gitu kan. Ini nggak ngerti saya. Jadi memang miskin sekali kita di bagian tengah, ini pilihannya nggak banyak. Di sisi penyerang saat ini ya pilihannya ada, kalau yang winger kanan pilihannya mungkin Yakup Sayuri. Lagi-lagi pilihannya adalah STY, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Marcelino Ferdinand sampai dengan saat ini saya nggak dengar kiprahnya di Liga Inggris, di Oxford United, di Liga Championship ya. Dia nggak pernah dapatkan menit bermain. Terakhir kemarin dia mendapatkan menit bermain selama 70 menit ketika klubnya menang, tapi ini posisinya dia main di tim 21 ya, under 21. Reverse tim cadangan gitu kan. Belum jadi pemain inti, belum jadi pemain reguler, dan ini menjadi pilihan utama, pilihan kayaknya hidup matinya STY, pilihannya Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Tapi saya pikir sih patut ya seperti Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani itu keren tuh ya, keren. Tapi memang belum dapat pemanggilan, ini kita nggak ngerti yang hal-hal seperti ini ya, memang hak prerogatifnya pelatih ya. Yang jelas Ratnar Oratmangun ya memang salah satu orang pemain yang mulai saat ini lagi bersinar di timnas. Saya pun ngefans ya berat sama Ratnar Oratmangun. Rafael Struijk di posisi kemungkinan besar pilihannya cuma di striker Rafael Struijk gitu kan. Saat ini lumayan Rafael Struijk udah jadi pemain yang starter di klubnya Brisbane Roar. Kemarin ketika kalah ya sama Sydney Football Club, dia sempat mencetak 1 gol tuh, tapi kalah 2-3 klubnya. Tapi paling tidak Rafael Struijk sekarang udah mendapatkan menit bermain di tim senior nih. Kalau kemudian Marcelino Ferdinand tuh kan di tim juniornya di Oxford United ya, under 21-nya gitu kan. Dan baru kemarin gitu kan. Dan ini lagi-lagi sebetulnya jadi pertanyaan pemain-pemain yang memang kemudian tidak mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Harusnya kalau untuk pertandingan-pertandingan besar seperti ini ya pilihannya memang harus fair, yang pemain-pemain yang mendapatkan full menit bermain di klubnya masing-masing. Eliano Reinders, saya pikir nggak ada alasan STY kemudian tidak menempatkan Eliano Reinders, baik mungkin sebagai winger kanan ataupun winger kiri. Saya pikir winger kiri seperti di FC Zwolle ya, goceannya luar biasa ini. Tapi lagi-lagi saya nggak ngerti ketika jumpa China nggak masuk dia. Ada faktor apa gitu saya nggak ngerti. Tapi yang jelas STY ini juga bahaya ya, kalau nggak senang sudah tamat lah gitu kan. Malah apa gitu kan. Nggak ngerti saya yang kayak gitu kan. Faktor-faktor sebetulnya harus dikesampingkan gitu kan. Karena Eliano Reinders ketika jumpa China dia nggak cedera gitu kan. Tapi nggak diikut sertakan di 23 nama. Peran PSSI udah kerja keras untuk mendatangkan dengan cepat Eliano Reinders nih. Nah kemudian 2 pemain lokalan yang masuk kemudian Sananta Arhan dan Hoki Caraka ya, itu pilihan pemain lokal slot ya dari lokalan yang mungkin kita harapkan akan bersinar di tim nanti ya teman-teman. Harapan kita tetap ya STY bisa memberikan tim yang terbaik buat timnas kita, mendapatkan poin. Targetnya sih menahan draw Jepang dan win dari Saudi Arabia, walaupun kayaknya kecil sekali kemungkinannya, cuman ya kita saat ini dengan komposisi pemain diaspora yang ada saat ini patut berharap gitu kan. Dan kalau kemudian gagal nggak menutup kemungkinan STY akan menyusul Graham Arnold ataupun Roberto Mancini ya.
Saya pikir nggak menutup kemungkinan karena memang kemudian PSSI sudah menetapkan target minimum di sini ya. Nah itu aja harapannya. Yang jelas terakhir banyak pelatih asing saat ini yang juga tertarik untuk melatih timnas Indonesia. Salah satunya adalah mantan pelatih Barcelona, pelatih legendaris yaitu Meneer Louis van Gaal ya teman-teman. Dia menyatakan ketertarikannya untuk melatih timnas Indonesia. Tinggal kita nunggu depannya prospeknya seperti apa. Harapan kita pemainnya diaspora dari Belanda sekaligus satu paket ya. Pelatihnya dari Belanda juga. Mainnya juga enggak cuman oper-oper ke belakang. Mainnya total football. Nah ini baru keren. Oke gitu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Salam sepak bola.